Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kom, selamat datang di PIKP Talks, tempat ngobrol santai bareng PIKP. Jadi ini adalah salah satu programnya kita, salah satu program podcastnya kita, yaitu PIKP Talks. Dengan Nia di sini kita akan ngebahas hal-hal yang seru, yang menarik dan informatif, tentunya juga menginspirasi nih. Jadi di chapter yang tayang perdana kita pada hari ini kita akan membahas tema yang spesial, yaitu Natuna, perspektif lokal dari masa ke masa. Oke, jadi di chapter pertama kali ini sesuai dengan tema yang Nia sebut tadi, kita akan membahas tentang Natuna dari perspektif masyarakat lokal yang diceritakan dari generasi ke generasi. Karena kita tahu ya guys, kita tahu ya Sobat Kom, di Indonesia ini banyak sekali beraneka ragam budaya, kemudian cerita-cerita sejarahnya, termasuk Natuna itu sendiri. Jadi di sini kita udah ngundang langsung nih narasumber kita yang luar biasa. Dia adalah penggerak komunitas pencinta sejarah dan budaya Natuna. Dia adalah Bang Rian Naldo. Selamat datang Bang Rian Naldo. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abang ini adalah penggerak komunitas pencinta sejarah dan budaya Natuna yang Abang beri nama Kompas Benua. Betul ya Bang? Betul. Dan Abang ini asli Natuna ya Bang? Asli Natuna. Asli Natuna. Dari Gimana lahir nih Bang? sampai saya lahir di rumah panggung di tepi sungai. Oke. Kemudian besarnya ya di Ranai Kota sampai dari kecil sampai kuliah sampai SMA, terus kuliah baru keluar, kemudian balik lagi ke Natuna. Oke, jadi pernah merantau lama juga ya Bang? Lumayan ya, 10 tahunan. Tepatnya tuh di mana Bang aslinya? Lahir di mana? Asli atau merantaunya? Oh, nah di Natunanya asli ya, di mana? Natuna di Ranai Kota, di Ranai dari kecil tadi sampai SMA. Terus merantau ke Jawa, kemudian Kalimantan, kemudian balik lagi. Oke, menarik ya Sobat Kom, dia adalah seorang penggerak komunitas Kompas Benua, pencinta sejarah dan budaya Melayu Natuna. Oke, kita langsung aja nih nanya-nanya ke Bang Rian. Dia adalah penggerak komunitas, jadi kita mau nanya nih, apa sih yang membuat Abang tertarik untuk mempelajari, mendalami tentang sejarah dan budaya Melayu Natuna, kemudian jadi penggerak komunitas itu tadi? Ya, kok diceritain panjang ya, tapi kita coba panjang-panjangin aja. Ya nggak apa-apa. Kita mau dengerin karena kita pada kepo juga nih. Mulainya itu dari kecil sih, saya suka baca tentang cerita-cerita sejarah ya. Dulu waktu SD saya pernah terbaca buku karya BM Samsudin, itu sastrawan Natuna. Beliau menulis buku tentang cerita rakyat dari Natuna. Nah, saya kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 3 SD gitu ya. SD ya? SD. Menarik ya Sobat Kom. Ya, jadi saat itu saya apa ya? Kagum gitu ya. Di mana saat itu informasi tentang Natuna sangat minim gitu kan. Tahun 90-an, tahun 2000-an awal ya. 2000-an awal kan orang belum banyak tahu Natuna nih. Tapi ada buku tentang Natuna gitu. Cerita rakyat dengan Natuna. Saya sangat, wah ini menarik nih. Ya, itu awalnya tuh. Kalau saya kemudian ya biasa saya sekolah gitu kan. Sekolah SMP, SMA, kuliah. Terus pas libur kuliah, saya disuruh ikut ini nih. Apa tuh? Aduh, malu ya. Apa tuh? Sebut aja nggak apa-apa. Ajang pemilihan itu, pemilihan duta wisata Bujang Dara. Wah, keren dong. Ya. Keren itu. Gimana tuh? Kayak Jakarta kan Abang None kan. Nah, kalau di Natuna ini Bujang Dara itu Ya, sekitar 15 tahun yang lalu ya. Ya. Jadi kan sebelum ikut itu kan ada karantina ya. Ada karantina, ada materi-materi yang diberikan. Nah, salah satu pematerinya kasih tahu sebelum dia mulai materi yang dia beri itu, dia kata-kata pembuka yang saya ingat, Natuna ini punya peradaban yang besar katanya. Di masa lalu. Kenapa gitu kan katanya? Ya karena coba kalian lihat bahasa kita katanya sangat berbeda dengan bahasa lain yang ada di Kepulauan Riau, ya kan? Unik ya. Gitu. Unik bahasa kita kan. Nah itu artinya kata si narasumber tadi, kita punya peradaban yang besar di masa lalu. Karena bahasa itu
bagian dari peradaban kan, bagian dari identitas itu. Iya, betul. Nah, sudah itu kata-kata yang saya ingat ya. Terus ya udah saya ikut kontestan itu, menang sih gitu kan. Terus ya balik lagi kuliah. Nah mulai dari situ saya mulai mulai mencobalah stalking ya tentang sejarah dan budaya di Natuna gitu. Saya juga dari kecil juga suka dengar cerita kakek nenek gitu kan tentang cerita-cerita rakyat gitu ya, dongeng pengantar tidur. Dongeng ya Bang. Ya, kayak dongengnya tentang daerah Natuna, sendiri gitu. dia cerita Pulau Laut, cerita Pulau Sekatung, cerita Senua gitu kan. Nah itu terpatri kan, kita orang anak-anak kecil kalau diceritain itu kan masih ingat gitu, masih ingat ya, terpatri sampai besar gitu. Makanya kalau ngedidik anak itu memang dari kecil kita kasih tanam hal-hal yang baik tuh akan terbawa sampai gede. Iya, masih fresh. Jadi saat saya balik lagi kuliah, ya udah saya coba dalami. Terus ya alhamdulillah dapat rezeki merantau ke berbagai tempat gitu kan. Bertemu dengan orang yang dari berbagai asal ya kan, suku, agama, ras, budaya, kita sharing ternyata wah kaya juga. Bener-bener kaya Indonesia ini. Sejauh ini kan kita tahu hanya dari TV aja Indonesia negara kaya. Kita merasakan sendiri itu emang bersyukur sekali berada di Indonesia ini. Betul. Terus saya di Kalimantan scrolling Instagram gitu, saya ketemu akun tentang sejarah gitu, nah mulai dari situ tuh, wah ini kayaknya kalau saya bikin di tempat saya agaknya seru nih gitu. Ya saya suka sejarah itu memang dari kecil tadi ya udah diceritain. Nah jadi makanya untuk mengimplementasikan kesukaan saya itu gitu. Kemudian ada referensi juga, ada tadi akun sejarah tadi yang dari tempat saya merantau. Ya udah saya adopsi gitu. Saya adopsi. Pertama namanya terpikirkanlah sementara hanya untuk posting foto lama saja. Kebetulan orang tua punya album foto tahun-tahun 80-an gitu kan. Nah, ini kalau saya posting ke media ini kayaknya seru nih gitu. Jadi orang-orang seusia orang tua saya akan bernostalgia gitu. Oh ini ya ternyata zaman dulu, begini ya Ranai zaman dulu, begini ya Penagi zaman dulu gitu. Nah posting itu gitu kan. Tapi karena keterbatasan sumber ya, saya hanya dapat foto ya dari album orang tua saya. Kemudian ya minta di Facebook juga nggak terlalu optimal gitu. Kalau hanya ini Instagramnya akan mati gitu. Saya harus tambah satu konten lagi. Pikir-pikir ya tadi budaya tadi saya tambahkan. Nah jadi makanya hanya foto lama ya ke kebudayaan. Jadi biar luas gitu kan. Setelah saya dalami ya karena kebudayaan memang sangat luas gitu. Di situ ada seni, ada orang taunya ya. Sekarang dulunya orang taunya hanya budaya itu seni doang gitu. Tari segala macam. Ternyata luas gitu. Manuskrip juga termasuk olahraga tradisional, permainan rakyat sampai kepada cagar-cagar budaya. Nah, itu. Jadi terbentuklah komunitas itu. Baru cari padanan kata yang bagus gitu. Nah, barulah keluar tuh Kompas Benua. Komunitas pecinta sejarah dan budaya Melayu Natuna. Oke. Itu tadi ya latar belakang Bang Rian membentuk komunitas Kompas Benua. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya Bang di sana tuh gimana Bang? Oke. Saat terbentuk pertama kali, namanya itu tadi, makanya nama Instagramnya masih ini ya, Natuna dengan ejaan lama _ dulu karena fokusnya pada foto-foto lama gitu kan. Tapi karena saat berganti jadi Kompas Benua tapi namanya sudah melekat, nama Instagramnya tetap. Nanti mungkin bisa dicek nanti ya. Udah jadi brandingnya sendiri. Jadi branding ya, sendiri. Nah, Kompas Benua itu jadi nama biografi di Instagram, cuman kita branding untuk nama komunitasnya Kompas Benua gitu. Nah, kegiatan-kegiatan kita pada awalnya berfokus pada postingan foto-foto lama gitu kan, menerangkan Natuna tahun 80-an tuh seperti ini gitu. Kita juga sharing ke teman-teman, kalau ada foto-foto lama silahkan share ke kita bantu posting. Kita butuh datanya, nama, tempat gitu kan, sama tahun gitu. Jadi ada gambaran. Dan kita juga ini komunikasi sama komunitas-komunitas sejarah yang lain. Nah, termasuk saya punya rekanan, belum ketemu muka, cuma kita chat di DM Instagram aja, orang Balikpapan.
Dia di komunitas Balikpapan Tempo dulu. Saya bilang saya dari Natuna, kalau ada info-info tentang Natuna boleh share. Dia share tuh, dia kirim foto Natuna zaman perang. Wih, lama kali tuh Ya, tahun 45. Nah, Wah. kita ada fotonya. Kita ada fotonya gitu. Natuna foto Natuna tahun 45 bulan September, ada 11 apa 9 foto tentang Natuna pada zaman perang itu. Kemudian foto tertua yang kita dapati itu foto dari perjalanan Raja Ali Kelana bersama temannya orang Belanda, saya lupa, dalam bukunya De Pulau Tujuh. Orang Belanda tuh bikin buku, Raja Ali Kelana juga bikin buku gitu. Orang Belanda bikin buku judulnya De Pulau Tujuh. Si Raja Ali Kelana bikin buku Pohon Perhimpunan. Nah, di buku De Pulau Tujuh tuh foto-foto tentang Pulau Tujuh. Dulu Natuna disebut Pulau Tujuh ya. Tergabung sama Anambas, sama Tambelan, baru kepulauan-kepulauan di Natuna ya, Demidai, Serasan, Subi, Pulau Laut itu. Itu fotonya tahun 1800. 1800-an kita dapat fotonya. Foto air sekain di Serasan kita ada fotonya. Foto Tanjung Semedang di Batu Kasah. Sananya Batu Kasah lagi kita ada fotonya gitu dari buku itu. Nah, kemudian kegiatan lain kita berkembang nih. Alhamdulillah dapat teman-teman yang sefrekuensi ya. Saya mencoba mencari teman-teman yang sefrekuensi, alhamdulillah ketemu meskipun yang nggak banyak gitu, karena komunitas saya pikir orang yang di budaya ini memang terbatas ya sumber dayanya, jadi dapatnya juga sedikit gitu. Mereka juga mau bergabung sama kami gitu kan, kita bikin kegiatan. Yang pertama itu Historing nama kegiatannya. Historing itu gabungan dari history dan touring. Ya, jadi kita ke situs-situs sejarah yang ada di Natuna gitu. Nah, karena sayanya di Ranai gitu kan. Kita punya banyak situs sejarah sebenarnya. Tersebar di beberapa pulau di Natuna ini. Di Subi ada, Serasan ada gitu. Nah, karena saya ada di Ranai, nah jadi kita lingkup kegiatannya di Ranai saja. Kemarin kita ngadain Historing sudah yang ketiga. Insya Allah nanti sebelum puasa kita adain lagi. Historing itu lokasinya di Batu Rusia. Nah, di Batu Rusia sama di Sebade Ulu. Baru setelah itu kita camping. Kita camping di Sujung gitu. Jadi kayak refresh materi ke adik-adik peserta ini. Nah, kemudian kegiatan lain Dulong Budaya namanya. Apa tuh, Bang? Dulong itu kita ambil dari bahasa Sedanau ya. Kalau bahasa kitanya dulung, bahasa Ranai maksudnya. Dulung itu talam gede yang untuk makan makanan itu loh. Kalau di acara kenduri ya tahu kan? Nah, di acara kenduri. Nah, itu Dulong Budaya. Itu materinya bebas. Kemarin kita baru ngadain tentang pantun. Nah, dia materinya tematik dia. Nanti pantun ada, pas kapal ada gitu. Nah, begitu dia. Oke, itu tadi ya banyak kegiatan-kegiatan aktif di Kompas Benua. Nggak hanya di sosial media, tapi Bang Ren ini ngajak anggotanya untuk jalan-jalan touring, tapi sambil menggali ilmu tentang sejarah dan budaya Natuna gitu. Oke, kita mau bahas lebih mendalam lagi nih tentang Natuna Dulue. Itu unik tuh, itu unik. Jadi nanti kita bisa tuh tampilin di sini untuk mungkin ada yang belum tahu, nanti kita tampilin. Tapi tunggu dulu, kita jeda dulu ya Bang. Kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, pada saat ini kita tahu bahwa berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), ya, bahwa pada bulan Desember 2024 sampai dengan April 2025 itu diprediksikan bahwa di Indonesia, terutama di Kepulauan Riau salah satunya, itu berpotensi adanya bencana hidrometeorologi basah. Nah, potensi bencana hidrometeorologi basah itu dipicu oleh cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, ya, beserta bencana-bencana lainnya yang mungkin saja bisa terjadi seperti banjir, kemudian longsor, dan abrasi. Seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa dengan adanya potensi seperti itu, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana terhadap potensi bencana tersebut. Nah, kemudian dengan adanya potensi bencana seperti itu, pemerintah Kabupaten Natuna sudah melakukan rapat koordinasi terkait kesiapsiagaan
dan hasilnya adalah merekomendasi status keadaan darurat menjadi siaga darurat mulai bulan Desember 2024 kemarin sampai dengan awal April 2025. SK tersebut dibuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa, dan harapan kita kesiapsiagaan itu dapat menurunkan resiko bencana yang mungkin saja terjadi di Kabupaten Natuna. Demikian. Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, ya, terutama untuk daerah-daerah pesisir terutama, kita tahu bahwa pada bulan-bulan ini terjadi peningkatan cuaca ekstrim disertai dengan gelombang ekstrim, ya, gelombang pasang, sehingga menyebabkan ada beberapa daerah yang berada di pesisir, perumahan-perumahan yang ada di pesisir itu berpotensi terdampak bencana. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kesiapsiagaan bagi masyarakat yang memang tinggal di pesisir. Kalau bisa pada saat gelombang pasang terjadi itu selalu waspada, dan bahkan harapan kami kalau memang memungkinkan melakukan evakuasi mandiri di tempat yang lebih aman. Demikian. Oke, kembali lagi bersama kami di PIKP Talks, tempat ngobrol santai bareng PIKP. Jadi di sini kita lanjutin nih pembahasan kita tadi tentang akun Instagram Natowena Doloe, gitu ya Bang? Tulisannya begitu, bilangnya Natuna dulu. Tapi tulisannya Natowena Doloe gitu. Unik sekali ya Bang namanya, kalau orang kekinian tuh bilangnya vintage gitu kan. Vintage, iya sih. Vintage banget gitu namanya. Mungkin di sini Sobatkom ada yang belum tahu, jadi di sini kita akan tampilkan di layar akun Instagramnya dan konten-kontennya yang unik-unik nih. Mungkin bisa dijelasin langsung sama adminnya nih. Adminnya ya Bang? Ada, ya termasuk salah satunya. Termasuk salah satu, jadi banyak adminnya. Banyak adminnya, iya benar. Oke, boleh. Ya, ini akun kita. Tadi karena bahasanya tentang tempo dulu, jadi kita pakai abjad lama nih, Natowena Doloe, tapi sebutnya tetap Natuna dulu. Atau kalau misal mau gampang, ini memang dapat protes sih, pernah dapat protes dari teman-teman, susah nyarinya katanya, coba pakai abjad lama saja, abjad sekarang gitu. Ya, tapi karena kita mempertahankan branding tadi ya, tetap kita pakai abjad lama. Kalau mau gampang, cari aja, searching aja Kompas Benua di Instagram, insya Allah ketemu. Nah ini kita sudah ada ribuan post ya, kemudian di ini tadi kegiatan kita ada historing ya, ada dulang budaya. Kalau yang di Instagram tuh kita ini setiap hari Kamis kita posting pantun. Nah ini salah satunya. Jadi kalau mau cek itu di hashtag Kamis Berpantun. Nah ini Kamis Berpantun. Ya, kita punya ini Kamis Berpantun. Itu maksudnya gimana cara kita melestarikan pantun gitu kan. Pantun ini merupakan identitas Melayu gitu, dan sudah diakui oleh UNESCO itu warisan budaya di 2 negara, itu kan Indonesia dan saudara kita di Malaysia. Nah, UNESCO saja sudah mengakui gitu, apalagi kita kan harus gitu ya, makanya harusnya bangga benar. Jadi tiap Kamis ada lagi beberapa pokoknya kita coba untuk teman-teman. Nah ini ada pantun. Nah ini kita kolaborasi sama LAM, Lembaga Adat Melayu, Lembaga Adat Melayu Kepri Natuna. Kita coba berpantun dengan mereka gitu. Jadi mereka kirim pantun, kita posting gitu kan. Nah ini hasil kolaborasi. Jadi sama-sama nih lembaga adat, kami komunitas di budaya itu sama-sama kita melestarikan pantun. Nah itu yang hari Kamis ya, Kamis Berpantun hashtagnya. Kemudian hari Rabu kita juga ada Rabu, namanya Rabu Cakap Melayu. Jeng jeng jeng, ini dia. Ini Rabu Cakap Melayu. Ini saya inspirasinya saat saya merantau di Kalimantan dulu. Coba mungkin bisa klik di hashtagnya aja, Rabu Cakap Melayunya. Nah hashtag di sini nanti ada banyak itu. Share mana deh? Ada banyak. Oke. Jadi kita ini tadi inspirasinya saya dari saat merantau di Kalimantan, saya ketemu sama dia tuh, waktu saya ketemu jabatannya camat apa ya? Dia cerita. Bang, di Tidung, saya ketemu di Tarakan ya. Tarakan tuh sukunya suku Tidung.
Nah, masuknya suku Tidung. Bahasa Tidung di sini 1 bulan hilang 10 kosakata katanya. Nah, ya karena zaman segala macam kan. Kalau kita tidak lestarikan ya bakal hilang. Nah, makanya saya pikir gitu juga nih. Ya kan saya nih saat itu saat saya pulang ke Ranai, saat dari merantau pulang ke Ranai, memang ada beberapa kata yang sudah lama nggak dipakai dan berpotensi hilang gitu kan, punah gitu. Nah, jadi kalau kita nggak lestarikan, ya potensi hilang gitu. Kalau bahasa hilang, identitas bangsa terganggu juga. Bahasa itu kan salah satu identitas. Jadi kita coba angkat lagi. Jadi di Gabu Cakap Melayu tuh kita posting satu kata atau satu istilah, kemudian kita kasih artinya gitu. Kemudian kita masukkan juga di ada tulisan Arab Melayunya nih. Iya, juga mulai hilang nih. Terakhir kami pelajari tahun 2006 untuk di sekolah ya, seingat saya. Sama zamannya masih ada juga. Masih ada. 2006 berarti SD ya. Iya, SD. Iya, oke. Ya, jadi ada ini kayak perai gitu kan. Nah, ini kita coba pakai bahasa tulisan Arab Melayu. Dia banyak makna nih gitu kan. Ada artinya gratis, ada artinya libur gitu. Itu salah satu perai gitu. Terus ada lagi yang apa Bang? Calong, tahu arti calong? Calong, tahu nggak? Apa ya? Kurang tahu tuh. Apa tuh Bang? Gen Z ya? Iya. Calong itu cangkir. Oh cangkir, iya, calong. Cangkir. Karena jarang denger jadi lupa gitu ya Bang. Iya kan sudah jarang kan? Tuh. Calong ini kebulo. Lapar banget gitu. Lapar banget kalau bahasa Indonesia. Ini kebulo tuh. Kita juga mengumpulkan dia dari berbagai ya tadi karena saya di Ranai itu jadi tahunya hanya beberapa kosakata di Bunguran Timur Lama. Kita bilangnya Bunguran Timur Lama. Itu termasuk Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan. Kan sebelum pemekaran saat ini itu bunguran hanya ada 2, Bunguran Timur dan Bunguran Barat. Nah, itu bahasanya beda tuh. Beda, ya kan? Orang Sedanau cenderung O, gitu kan? Kita E, terus Ranai E, nanti Midai beda lagi. Nah, data di kebudayaan, Kabit Kebudayaan tuh bilang Natuna nih punya 5 rumpun. Ada rumpun tadi Bunguran Timur Lama, rumpun Ranai, Sedanau, Pulau Laut, Midai, Serasan. Nah, itu rumpun bahasa. Ini kita punya 5 sub gitu ya. Kayak Ranai ini kayak Ende gitu ya. Ende, kalau Sedanau Ndo gitu kan. Ranai Simbe kan. Simbo, kalau Midai Simba. Jadi kayak O ke A gitu. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi itu bahasa tadi. Terus ada lagi tadi ya, Kamis berpantun, Rabu cakap Melayu, ada lagi Selasa bercerita. Ada lagi Selasa bercerita tuh kita posting tentang cerita singkat sejarah Natuna gitu. Selasa bercerita itu kemarin kita baru posting tentang kisah asal mula nama Bandar Sah. Jadi tiap-tiap daerah gitu ya Bang? Iya. Coba bahas di situ. Ini contohnya, ini Karang Labo di Tanjung Kumbi Utara, Pulau Tiga Barat, Karang Labo, asal nama Karang Labo. Terus ini kan dia berslide-slide ya. Nih kita kasih tahu asal mulai kenapa sih nama itu dinamai Karang Labo gitu. Kenapa sih namanya Ranai? Tahu nggak kenapa namanya Ranai? Kenapa tuh Bang? Ya, Ranai itu asalnya saat ya zaman dulu Lanun sering datang gitu kan. Jadi orang-orang bikin penai itu alat pembuat sagu gitu. Jadi untuk mengelabuhi lah para Lanun itu. Nah, jadi saat dia teriak ramai penai itu yang tadi ya, pembuat sagu tuh ramai penai. Jadi dari kejauhan kedengar Ranai. Itu singkatnya yang salah usulnya itu. Nah, ini salah satunya. Jadi tapi Selasa bercerita ini karena bahan yang terbatas, jadi nggak bisa tiap pekan kita posting, paling 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Tapi kita berusaha ini. Kita berusaha sama teman-teman juga, teman-teman komunitas untuk mencari tahu beberapa sejarah asal usul nama di Natuna gitu. Itu dia. Oke, itu tadi ya Sobat Kom. Bang Rian sebagai salah satu admin Natuna dulu, banyak sekali nih pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapat, wawasan-wawasan baru. Apalagi kita sebagai orang daerah nih, saya sendiri tentunya banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita ambil gitu. Oke, Abang tadi nyeritain kalau Abang pernah ngerantau. Ya. Lumayan lama kan Bang, kuliah kan minimal 4 tahun tuh.
agak lama saya. Ya, oke. Habis itu merantau lagi nggak tuh Bang? Ya, Ada merantau lagi. Berarti lumayan lama ya Bang? Lumayan lama. Lumayan lama. Jadi sebagai masyarakat asli Natuna yang merantau, dia tetap apa ya, cinta gitu sama daerahnya. Padahal dia merantau gitu. Dia selalu mengingat daerahnya, dan ketika kembali ke Natuna dia membentuk komunitas Kompas Benua ya Bang. Oke, keren ya, sangat menarik nih. Oke, sebagai masyarakat asli Natuna yang pernah merantau tadi Bang, gimana sih pendapat Abang ngelihat perubahan yang terjadi di Natuna gitu, dari segi budaya, dari segi apa ya, pembangunannya atau dari sejarahnya gitu, gimana Bang? Ya, kalau dari ini ya, secara umum dulu ya. Jadi saat dulu kuliah saya pulang setahun sekali itu rata-rata. Malahan saat tahun pertama nggak pulang tuh, lebaran di sana. Oh iya. Lebaran di Jogja. Saya kuliah di Jogja, alhamdulillah. Jogja. Kuliah di mana? Sama, Di kebetulan. kampusnya? Kalau Nia di Amikom. Oh, tetanggaan kita. Oh Abang apa nih? UPN. UPN. Ya. Oh, ternyata kita tetanggaan nih. Ternyata kuliahnya dulu. kampus orang berdasi ya. Oh, iya betul. Oke. Ya, jadi ini saya setahun sekali pulang gitu kan. Ya. Jadi setiap pulang ya dijemput orang tua di bandara. Saat dalam perjalanan ke rumah aja itu jaraknya cuman paling dari bandara ke rumah cuma 3 kilo. Ada aja pembangunan ya. Alhamdulillah dari secara pembangunan Natuna dari tahun ke tahun ada gitu kan. Ya pelebaran jalan lah, apa bangunan Pantai Piwang itu gitu kan. Itu yang nampak banget tuh. Dulu kalau nggak salah nama itunya apa ya? Waterfront City. Bukan, nama itunya Waterfront City. Pantai Stres. Nah, ini sejarah lagi nih. Pantai Stres itu sebenarnya bahasa yang nama yang dikasih oleh apa ya? Apa sih kayak dulu kan bilang anak-anak gaul gitu lah. Nah, nama awalnya Tanjung Sebung. Oh, jadi Pantai Piwang tuh dulu Ya, namanya Tanjung Sebung. Tanjung Sebung yang dekat ini ya. Yang dekat sungai, yang jembatan. Oh, iya. Nah, jembatan tuh tahu namanya jembatan apa? Apa tuh? Orang taunya jembatan Ranai, Iya, tapi taunya orang-orang tua jembatan bilang Ranai. dulu namanya jembatan Suasan. Oh. Nah, Apa tuh artinya Bang? nama orang. Oh, nama orang. Ya, nama orang. Karena situ ada rumah gede, itu rumah panggung, sekarang udah rusak. Masih ada rumahnya. Oh, yang Di- sebelum mau masuk jembatan itu ya Bang? Ya, Sebelah masuk kiri? jembatan. Yang bukan yang sebelah Kampung Kampar ya, yang sebelah ini. Yang kalau kita dari Pantai Piwang, ada rumah sebelah kiri. Tadi saya lewat rumahnya itu, atapnya udah. Itu. Katanya itu rumah si Itu rumah bapak si- itu, Bapak Haji Hasan. Nama Jadi dibilang jembatan berarti. Jemben Suasan. Jemben ya, jembatan Jemben Suasan. Nah, itu namanya Tanjung Sebung. Tanjung Sebung itu tempat anak-anak mandi, berenang orang-orang zaman dulu tuh kan. Kemudian ya ada proyek apa namanya, reklamasi gitu kan. Saya kurang tahu juga kenapa orang nyebut Pantai Stres itu. Kayaknya tempat itu ya, tempat anak-anak gaul Orang-orang yang lagi stres, galau, lagi situ, galau gitu. nongkrong situ, dibilang Pantai Stres. Kemudian oleh Kadis Pariwisata saat itu karena konotasinya agak negatif ya, jelek, digantilah Pantai Kencana. Pantai Kencana ya kan? Pantai Kencana terus masih bertahan berapa lama, baru proyek tadi jalan, alhamdulillah bagus, baru dibikin Pantai Piwang gitu kan. Pantai Piwang. Nah, sempat polemik juga tuh di awal. Kenapa sih kasih Pantai Piwang segala macam? Akhirnya ada kayak rembuk dari yang punya proyek sama orang-orang tua kita. Nah, alhamdulillah disepakati Pantai Piwang gitu namanya. Ada lagi nggak Bang? Apa nih? Perubahan-perubahan. Oke, perubahan-perubahan gitu, tentang budayanya gitu. tentang budaya. Ya, saya saat dari merantau saya memantau Natuna nih lewat media sosial ya. Media sosial, Instagram, Facebook. Dulu YouTube belum ada nih. Waktu saya merantau itu belum banyak konten-konten kreator dari Natuna. Belum banyak. Jadi taunya dari postingan teman-teman aja atau di grup WA, updatean ya. Untuk dari segi budaya alhamdulillah ya. Ada peningkatan dan ada perhatian, meskipun tidak signifikan tapi ada. Itu sudah lumayan bagi para penggiat dan pecinta budaya. Dulu saya pernah ikut tahun 2007 Natuna Art Festival. SD apa SMP? Masih SD masih. Ya, SD. Ya, 2007 Natuna Art Festival. Saat itu yang diundang oleh Pemda kita tuan rumah, yang diundang semua ras Melayu yang ada. Kalau nggak salah Pontianak juga ikut, Riau Daratan ikut, Tanjung Pinang apalagi segala macam, kayaknya Medan juga ikut. Jadi bergabung di situ bikin acara. Saya ikut di nari massal. Nah, saya penari dulu. Nari massal. Keren. Nah, itu salah satu ya, itu tahun 2007 ya. Itu salah satu yang bikin saya ini juga. Kita itu nari massal dari konten lokal ya. Saya dulu
dia sendera tari ya, 5 segmen, saya di bagian nari alunya. Nari alu, terus ngedatangin koreografer dari Jogja, orang Tanjung Pinang, dia cuma kuliah di Jogja, jadi koreografer kita, dia modifikasi itu tarian jadi yang bagus sekali itu. Ada tari alu, mendu, topeng, ayam sudur, langlang buana. Nah, ini itu udah mulai terpikir tuh. Saat saya SMA itu banyak ya ternyata Natuna ini gitu kan. Baru dimodifikasi kayak gitu lagi, wah bagus sekali gitu. Jadi memang kita nih memang membutuhkan orang-orang yang punya jiwa kreativitas untuk mengolah budaya itu agar enak untuk dinikmati gitu. Ya. Supaya dapat terus terlestarikan. Ya, lestarikan, bener. Betul. Oke. Jadi merantau tadi Abang, apa aja nih cerita yang Abang, tapi Abang udah bilang sih tadi cerita dari komunitas tentang sejarah-sejarah kayak kayak Pulau Sanoa, Pulau Kambing gitu kan. Ada nggak yang paling mengesankan gitu di pikiran Abang tentang sejarah daerah-daerah itu? Ada banyak ya. Oh ya, saya lupa tadi. Salah satu program kerjanya tadi ya udah Selasa Bercerita, Rabu Cakap Melayu, Kamis Berpantun, Historing, sama Dulong Budaya. Kita juga menyusuri orang-orang tua zaman dulu. Orang-orang tua kita minta diceritain, kita catat. Ya kalau ada rezeki, ada kesempatan kita jadikan buku. Buku cerita rakyat. Jadi saya meneruskan cita-cita almarhum BM Samsudin tadi, yang bikin buku cerita rakyat dari Natuna. Nah, kita berkolaborasi juga dengan komunitas lain ya. Kita ada mitra komunitas kayak komunitas kawan-kawan di sastra, komunitas kawan-kawan di konservasi. Kita punya teman-teman di komunitas itu, kita bergerak sama-sama. Kita ke tempat orang-orang tua, minta diceritain. Nah, kalau misalnya ada rezeki tadi, kita mau bikin buku cerita rakyat dari Natuna bagian 2 gitu. Meneruskan cita-cita beliau, meneruskan programnya beliau tadi. Sekarang baru terkumpul 6 cerita rakyat. Dan target kita tuh cerita yang nggak yang anti mainstream lah. Kayak Senua sudah pernah, sudah tahu cerita orang tentang Senua kan. Orang hamil orang yang sombong gitu kan, terus hamil nggak dibeliin itunya karena dia sombong, terus lari jadi pulau segala macam. Kita cari tahu tentang yang memang nggak pernah gitu, kayak Teluk Panglima di Pian Padang, kayak cerita di Mekarjaya itu, ada cerita Tok Imbu, ada cerita Tok Syarif gitu kan, ada cerita Pulau Akar, Pulau Sai. Nah itu kita gali yang itu gitu loh, karena setiap desa berpotensi punya cerita rakyatnya sendiri gitu. Oke, itu tadi ya. Masih banyak ya kayaknya Bang cerita-cerita tentang banyak tadi sih. Menarik tuh yang mana tuh? Teluk Panglima. Teluk Panglima. Nah itu kan kemarin sempat viral kan? Iya, sempat viral. Mungkin bisa nih diceritain, tapi kita jeda dulu. Kita jeda dulu, kita dengarkan pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, Sobatkom. Pesatnya laju kemajuan teknologi digital menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebuah identitas baru dari lembaga negara yang menggawangi bidang komunikasi publik dan digitalisasi di Indonesia. Membawa semangat inklusivitas dan koneksi yang direpresentasikan melalui logo baru. Terinspirasi dari bentuk anyaman, ia mencerminkan kolaborasi yang erat dan menciptakan inklusivitas di setiap lini. Layaknya jaringan neuron dalam tubuh manusia, Kementerian Komdigi hadir sebagai penghubung utama, memastikan komunikasi dan digitalisasi dapat terakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Huruf C melambangkan communication, fondasi atas kepercayaan dan transparansi. Huruf D mewakili digital, pilar utama yang menopang kemajuan di era modern ini. Keduanya saling terhubung, membentuk visual yang kokoh dan dinamis, simbol dari komitmen untuk menjembatani masyarakat dengan teknologi. Identitas baru ini mencerminkan kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai penghubung, perantara, dan sekaligus penggerak transformasi digital Indonesia. Kementerian Komdigi menghubungkan negeri, mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, terpercaya, dan berdaulat.
Oke, Sobatkom, terima kasih nih udah bersama kami di PIKP Talks, tempat ngobrol santai bareng PIKP. Jadi kita lanjut aja nih tadi pembahasan tentang Teluk Panglima. Nah, pasti nih Sobatkom ada yang kepo juga ya, sama saya juga kepo di sini karena kemarin tempat itu sempat viral. Jadi bisa nih kita dalami tentang lokasi tersebut bersama penggerak komunitas Kompas Benua pencinta sejarah dan kebudayaan Melayu Natuna. Silakan Bang. Ya, kemarin pernah viral ya, karena itu tadi efeknya promosi tadi ya. Itu viral oleh teman-teman fotografi gitu kan, kasih tahu tempat bagus. Terus akhirnya kemarin kita camping bersama tuh antar komunitas. Ada beberapa komunitas yang gabung situ terus camping di situ. Terus kita cari tahu juga asal usulnya, kita ke tokoh masyarakat di Pian Padang, Pian Padang, itu nama dusunnya Pian Padang ya, Desa Cemaga Selatan. Kita ke sana, kita minta tolong diceritain tuh, kenapa sih namanya Teluk Panglima. Nah, singkatnya itu di situ pernah bersemayam ya seorang panglima, ceritanya dia dari Kayangan yang diutus untuk menjaga Pulau Bunguran gitu kan. Dia 2 orang, satu orangnya di sebelah barat. Nah, si panglima ini dia di sebelah timurnya gitu. Nah, dia diceritakan dia punya banyak keahlian gitu. Saat dia memainkan suling, binatang-binatang pada berhenti mendengar bunyi sulingan dia, suling gitu kan. Nah, terus si panglima ini punya tugas untuk membasmi lanun. Diceritakan lanunnya ada ekor gitu. Apakah kera atau hanya manusia yang memang punya ekor gitu. Berwujud kera. Ya, berwujud kera. Jadi si lanun ini nggak bisa mati ceritanya. Jadi sakti sekali gitu kan. Nah, cara mau ininya dia harus nebas ekornya ya, kalau nggak salah. Karena dia berekor kan. Nah, nebas ekornya. Ya, di situ kesaktiannya. Nah, jadi saat sudah bisa membasmi lanun-lanun tadi, lanunnya lari, nggak akan datang ke situ lagi. Ya udah dia bersemayam di situ. Nah, itu di Pian Padang kalau kita ke Selat Lampa kan ada bukit tinggi ya. Ada bukit tinggi di tepi jalan itu kan memanjang sampai ke pantai. Itu namanya Kelundan. Nah, itu nama si anak panglima itu. Nah, nama anaknya Kelundan. Keluntan kalau di bahasa Indonesia kan ya. Tapi kalau orang kampung sana bilang Kelundan. Ya, itu ya di situ. Asal usul Teluk Panglima. Oke, seru ya. Sambil belajar, sambil camping, sambil dapetin pengetahuan baru tentang daerah sendiri gitu, daerah Natuna. Oke, kayaknya nilai-nilai lokal yang lain itu Bang, kayak tradisi, kebiasaan masyarakat Natuna seperti upacara, ritual. Nah, kalau itu ada nggak Bang, Abang dapatin dari kayak orang tua Abang gitu, atau dari komunitas itu tadi? Ya, kalau misalnya kayak ada tradisi ya kita taunya petatah petitih orang tua gitu ya, pantang larang. Yang kita mengkaji dengan perspektif yang berbeda gitu. Misalnya jangan potong kuku tengah malam, saat malam, takutnya ini gitu kan. Jadi kalau orang yang melihat itu mereka kayak kepercayaan nih gitu. Kalau nggak percaya kok takdir buruk diituin sama potong kuku gitu kan. Tapi kita ambil dalam perspektif yang berbeda gitu. Zaman dulu kan nggak ada lampu ya. Jadi kalau potong malam kan bahaya gitu. Betul. Jangan duduk di pintu susah jodoh katanya. Tapi bukan susah jodohnya karena duduk di pintu itu, tapi kalau duduk di pintu kan ngalangin orang jalan kita ambilnya kayak gitu. Kemudian ada adat lain ya yang saya pribadi sih sedang mendalami nih. Apa tuh, Bang? Tepung tawar, syair tepung tawar. Tepung tawar tuh ada adanya kan? Ada kita celupin tangan di di airnya ada 7 daun. Nah, itu yang sedang kami cari filosofinya apa. Kemudian ada syairnya. Tepung tawar, tepung jati lalala. Itu saya sedang belajar yang itu. Nah, itu juga lumayan tuh. Soalnya di Midai tinggal beberapa orang saja yang pelantunnya itunya, dan itu usianya mau 50 ya kayaknya, 50 atau 40 gitu. Nah, justru orang-orang yang udah berumur ya? Iya, orang udah berumur. Belum ada gitu penerusnya. Jadi makanya kalau misalnya kami dikasih kesempatan gitu kan, memang mau bikin kegiatan-kegiatan itu tadi kayak Dulong Budaya tadi, ya kan tematik ya. Kita udah bikin pantun Dulong Budaya, nanti
kita bikin ya, insya Allah tadi tepung tawar, gimana caranya, teknisnya gimana, terus yang mulai hilang juga suluk dan pas kapal. Iya. Tahu? Bahkan jarang didengar tuh. Jangan dengar ya. Suluk dan pas kapal itu dia syair ya, syair. Kalau suluk itu dia tematik. Orang yang bersyair tentang sesuatu gitu. Bisa misalnya nih, ada orang besar datang di tempat kita. Jadi si pelantun suluk ini dia akan bersyair tentang orang itu misalnya. Misalnya gubernur lah kan, gubernur datang. Tuan yang datang saat ini adalah Gubernur Kepri, terus ada lagi bait-bait, dia kayak pantun dia. Kalau misalnya udah Kepri di awal berarti kan i lagi gitu. Nah, kayak gitu modelnya, tematik. Nah, kalau pas kapal sama seperti suluk, cuman dia biasanya di acara nikahan sama acara hatam Quran. Karena pas kapal jadi ada miniatur kapal, itu yang bikin khasnya. Oh, itu khasnya. Kalau iramanya ya sama kayak suluk tadi, model syairnya. Cuman bentuknya di aksesoris ya, ornamen, ada kapal gitu. Nah, kalau modelnya. Ada lagi nggak Bang upacara kebudayaan? Itu deh, Yang tepung apa ya? tawar. Biasanya yang saya tahu paling banyak yang di ini nih, prosesi pernikahan ya. Berinai. Iya betul. Banyak tuh kalau di upacara pernikahan. Ya, banyak pernikahan banyak banget tuh. Kalau misalnya diturut-turut kan bisa sampai 7 hari 7 malam Iya. prosesnya ya. Iya, Prosesnya mulai dari orang mulai bentuk panitia seksi konsumsi yang di belakang gitu kan, terus berinai, ada mandi gitu kan. Tapi itu masih banyak sih Bang sekarang. Ada ya, diadakan. masih itu alhamdulillah nggak masih ya. sampai 7 hari, Nggak sampai 7 malam. hari, dipersingkat ya, Iya, dipersingkat benar. Ada yang sama nikah mohon maaf, ijab kabul pagi langsung resepsi gitu kan. Orang zaman dulu kan biasanya malam. Iya. Ijab kabul malam, besok pagi resepsi kayak gitu. Resepsi. Ya, tapi karena ini kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, asalkan tidak menghilangkan esensinya, ya insya Allah aman. Gitu. Bagi saya itu nggak Iya. apa-apa. Oke. Kalau apa ya, budaya kerajinannya gitu Bang, makanan khas gimana tuh Bang? Makanan dari khas. Nah, komunitas Abang? ini jadi saat itu juga termasuk dalam yang kita data ya, kita tahu yang sangat terkenal ya tabel mando sama kasam ya. Ya, kasam atau kernas, dan beberapa sudah jadi bahan penelitian tuh. Nah, kampus yang di sini STAI di sini mereka punya jurnal ya, sudah memasukkan itu sebagai objek penelitiannya. Alhamdulillah gitu kan. Jadi budaya dijadiin objek itu sangat luar biasa gitu. Bahkan di luar untuk mahasiswa yang dari Natuna mereka juga ada tuh Nah, tahunnya. nah itu. Teman-temannya ada tuh yang Itu yang bagus dia sebenarnya. meneliti kernas gitu. Jadi bagus, saya sangat Iya. dukung itu. Apalagi di Kompas Benua ini sejalan ya, bukan sejalan, nggak sejalan juga sih. Kita mendukung kegiatan Pemda tentang geopark, tahu ya, geopark Natuna. Nah, yang di situ ada 3, ada biologi, ada geologi, ada budayanya. Nah, Kompas Benua ini bisa berkontribusi di budaya ini, termasuk tadi pengumpulan data, makanan tradisional, gitu kan. Itu sangat berpengaruh dan insya Allah kita bisa berkontribusi juga gitu. Makanan-makanan khas sejauh ini yang tadi yang kita tahu. Terus ada latoh, ya, tahu latoh ya. Latoh, ada tipeng, tahu tipeng? Tahu. Tipeng Canggos. Tipeng tuh tabel mando yang beda. Ya, katanya itu hanya bahasa aja. Orang Kelari bilang itu tipeng ya. Mereka bilang tabel mando tuh tipeng mando gitu. Ada tabel aro sama tabel mando tuh beda. Tabel mando tabel tuh aro tuh yang pernah diaru, lihat. yang diaru lah pokoknya. Tuh. Yang dikacau-kacau gitu kan. Ya, Nah, aro tuh kacau. ya, aru tuh kacau. Kalau tipeng Canggos tadi model dari ubi, bahannya ubi, singkong. Tipeng Canggos. Terus ada es cikung dari Midai. Itu segar sekali. Apa tuh Bang isinya? Isinya sih sudah ini, ada agar-agar, ada selasi, ada. Cendolnya Midai gitu ya. Nah, ada cendolnya Midai. Terus tahu selainya Natuna? Kita punya selai. Apa namanya? Warnanya warna hijau. Durian. Selai duren, oke. Ada satu lagi dari namanya serawe. Oh. Serawe. Apa tuh Bang? Serawe itu saya nggak tahu nama ininya. Namanya serawe ya. Bahannya entah ada ya? telur, ada pewarna, dia bisa warna hijau. Kita cocol sama roti tawar itu. Pasangannya kopi, wah itu enak banget. Oh, yang warna kuning. Hijau dia. Hijau ya? Dia Yang kayak ada biasa di roti-roti itu ya Bang? dia kayak di roti gitu, serawe ya, bahasanya serawe gitu. Nah, kemudian tahu minuman ini? Apa tuh Bang? Minuman kesehatan alami.
Apa tuh? Namanya segebiet bahasa sini ya. Oke. Air segebiet. Nah, itu ternyata orang zaman dulu ya. Saya minum itu saat COVID dan itu keren Manjur banget. ya, Bang, Manjur buat sekali. kesehatan. Isinya tanaman-tanaman yang mudah ditemui gitu. Lia, jahe, Lia, jahe, ya. lia bare kan, jahe merah, serai, bunga lawang, cengkeh gitu. Nah jadi apa bahan-bahan itu ternyata sudah orang-orang tua, kakek-kakek kita minumannya itu gitu loh. Setiap mau berkebun, Kayak setiap jamu mau gitu ya ya. jamunya. Kayak di Jogja wedang ya. Ya, Wedang jahe, wedang uwuh segala macam itu. Nah, kita juga punya ternyata air segebiet tadi. Kata orang Mindai segebot. Nah, jadi bahan-bahannya itu orang Sedana mungkin segebot gitu kan. Itu. Dan balik ke COVID, saya kebetulan lagi ingat nih. Ya, apa Kita COVID saat itu disuruh untuk menjaga kebersihan segala macam kan, cuci tangan segala macam, dan itu juga sudah dipraktekkan oleh kakek-kakek kita dulu. Rumah-rumah panggung yang lama, rumah-rumah orang tua kita yang lama, di tangganya tuh selalu ada tempayan yang isinya air. Situan ya, situan tapi isinya air. Situan kan tempayan ya, isinya air. Kan sebelum masuk rumah kita cuci kaki, cuci tangan gitu kan, baru naik rumah. Nah itu kita sudah mempraktekkan apa istilah COVID dulu tuh? Apa namanya? Yang higienis itu, hidup sehat itu, cuci tangan segala macam. Protokol kesehatan. Kita sudah nerapin itu. Kakek-kakek kita sudah nerapin itu, gitu kan? Tambah air yang diminum tadi untuk jaga imun ya. Jahe itu terbukti untuk jaga imun. Serai segala macam gitu. Nah, tambah madu lagi yang sudah madu udah itu ya sudah terbukti itu. Nah, jadi kita sudah memang kuat sudah budaya kita tuh. Ternyata budaya kita tuh banyak juga ngasih manfaat buat kita. Oh iya, gitu ya, Bang. jelas. Nah, benar. Terkhusus untuk makanan khas dan minuman khasnya. Oke. Kalau untuk kerajinan tangan, Bang? Kerajinan tangan yang terkenal ini ya, tikar. Gasing gitu ya, Bang? Gasing permainan. Oh iya. Ya, tapi permainan. Iya, bisa jadi souvenir juga. ya, Benar, jadi souvenir. Dari pembuatannya unik tuh ya, dari kayu khusus itu, tikar. Nah, kemudian kalau kalian notice, ya ini yang saya pakai ini. Ini kan motif tikar nih. Ya, ini udah masuknya ekonomi kreatif ya. Cuman diambil dari budaya gitu. Kebetulan ini kan corak tikar. Jadi saya bilang sama yang tukang jahit, Bu, bisa nggak bikin outer? Ini kan outer ya, outer tapi pakai kain yang ini gitu. Ya, kita memodifikasi gitu kan, dengan tidak menghilangkan ini. Iya, bukan dengan zaman. Orang banyak pakai outer sih. Iya, orang banyak pakai outer kan. Jadi saya bilang, ya udahlah, tolong bikin ini contohnya, bahannya ini ya. Ini tikar Natuna gitu, motif tikar. Saya udah bikin 3 apa ya? Model gini gitu. Jadi sekaligus mempromosi budaya kita terjaga gitu kan, lestari dengan ya motif ini orang kenal gitu. Nah, jadi modis juga gitu kan. Iya, betul modis. Jadi modis keren, banget ini ya, keren Bang. saya kan? Keren. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi tren kita di Natuna ya. Outer tapi pakai batik Natuna Ya, gitu. itu dia. Oke. Tadi Abang ada bilang permainan rakyat gasing. Ada lagi nggak, Bang, nih permainan rakyat kita? Banyak ya yang udah hilang. Pernah main yeye nggak? Pernah, tapi udah lama. Udah lama. SD kalau nggak salah. Ya, yeye, kandang gele. Kandang gele pernah? Apa tuh? Main dok pernah main dok? Oh, main dok. Dok, oke. Kandang gele itu dia 2 tim, 1 tim yang jaga di garis-garis. Satu tim lagi harus melewati orang itu sampai ke ujung terus balik lagi gitu. Itu kandang gele namanya. Main canang, main batu. Ya, batu bekel ya kalau kata. Batu bekel. Terus ada beberapa permainan yang sudah jadi hak kekayaan intelektual. Itu dari dinas pendidikan di bidang kebudayaan. Dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang kebudayaannya mereka mendata ya beberapa permainan rakyat tentang kebudayaan lah, termasuk itu permainan, makanan khas, daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Jadi kalau ada yang mengklaim nggak bisa karena itu sudah punya kita gitu. Ada 10 apa 11 gitu yang sudah ini dan sedang berjalan untuk nambah lagi. Nah, kita memperjuangkan itu ya, Bang, untuk mengakui kalau itu adalah identitasnya kita. Identitas kita, benar. Oke. Seru ya kita nostalgia ke banyak tadi kayak makanan khas, kerajinan tangan, permainan rakyat gitu ya. Sama tadi juga udah bahas bahasa daerah gitu ya. Ya, bahasa daerah. Keren, bahasa daerah kita emang unik. Unik sekali. Benar, unik sekali. Dan tiap daerah itu berbeda-beda. Ya. Kayak di mana tadi, Bang?
ada 5 tadi ya. Ada 5 tadi. Bunguran Timur, Bunguran Barat, Pulau Laut, Midai, Subi, Serasan. Serasan ini rumputnya Subi, Pulau Panjang. Kalau Midai sendiri. Nah, jadi bahasa Melayu Midai yang ini kayak lebih khas sih kayaknya. lebih khas, dia lebih Midai. dekat sama Malaysia soalnya. Iya. Jadi kayak bahasa Melayu yang paling bisa dimengerti kayaknya bahasa Midai deh. Iya. Yang orang dengar langsung Mirip tahu ya, deh kan. Bang, sama Baru lagi ada percampuran sama Riau Daratan. Soalnya separuh Midai itu pendatang dari Riau Daratan, dari Talu Kuantan, dari Kampar gitu kan. Iya. Nah, dicampur dengan bahasa Melayu. Terus bahasa Ranai rumputnya besar ya. Cuman beda tempat udah beda lagi tuh. Iya, Kalau kayak- Nia ke Kelanga, Iya. bandingkan dengan Sungai Udu, oke, itu beda sekali. Iya, betul. Wei, bio, nah itu udah beda. Tapi mereka masih satu Sungai rumput. Ulu juga. Sungai Ulu ya, Sungai Ulu Iya. tuh kalau kita kalau basah, esah, Esah, gitu. ah. Esah gitu, hilang juang gide lilo ge. kata-katanya. Apa Bang? Jong. Nih, mama nih, mama suruh anak cowoknya. Juang gide pan lilo. Oke, Sungai Ulu gitu. Bukan, tahu gak? Apa? Juang, Jong, gide depan lilo. Juang, beli telur. Beli telur ya. pergi kedai depan beli telur. Heeh. Nah, geno ya, di warung gililo. Pergi beli telur, Iya. pergi beli telur gitu. itu yang di ini lah. Ya, kalau di Pulau Laut katanya, kalau misalnya mereka menyatukan kata itu juga apa? Kita juga nggak ngerti. Saya dulu sebelum di sini saya pernah ngajar di SMK di Bunguran Timur Laut. Oh, Ya siswa-siswa saya banyak orang Ceruk gitu kan. Jadi kalau mereka ngomong sama mereka saya nggak paham. Ya saya harus minta Padahal ulang sekali masih lagi. satu daerah. Padahal masih satu daerah. Iya. Apa ya? Kalau misalnya di Jawa itu medoknya itu ya, di ceruk Iya, tuh. iya. Ceruk tuh. Ngapak ya kalau kata orang Jawa. Ya, Jawa ya kan rapaknya itu jadi kayak di ceruk tuh kayaknya medoknya Rana itu ceruk gitu. Iya. Saya ngajar mereka, kalau mereka ngomong sesama mereka, Bingung ya, Bang? coba lagi, ulangi lagi gitu. Nah, saya minta diulangi ya baru saya paham gitu. Baru paham. Kadang-kadang ada juga beberapa kosakata yang saya nggak paham gitu. Yang saya nggak paham saya catat, saya masukkan ke tadi. Ke unik Rabu ya. Cakap Melayu tadi Iya, gitu. iya. Oke, seru nih pembahasannya ya. Kita kan tadi udah bahas tentang budaya, tentang sejarah, dan kita tahu Natuna baru aja, masih baru ya Bang museum kita itu? Ya, museumnya kemarin ya? 2022 Pak Oh, ya? 2022. Kalau nggak salah 2022 apa 2023 gitu. Oke. Peresmiannya. Oke, peresmiannya 2022. Nah, untuk Abang dengan komunitas Abang gimana, aktif nggak Bang ke sana atau ikut mengelola mungkin? Kalau museum itu? mengelola belum ya, belum. Cuman sama pengelolanya kita selalu berdiskusi. Kan saat ini museum itu dikelola dipercayakan kepada bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan di Disdikbud kan. Jadi kita sama kabitnya itu itu selalu minta arahan sama beliau. Izin Pak Kabit kita mau ngadain ini mohon arahan gitu. Dan juga beliau memang itu ya budayawan lah beliau itu Pak Kabit itu. Jadi kita banyak minta arahan, minta petuah gitu kan untuk di komunitas ini gitu. Dan kadang-kadang kalau acara kebudayaan juga mereka libatkan kita juga. Itu tadi model kolaborasi yang kita harapkan gitu. Jadi di Kompas Benua itu di setiap kegiatan kita tuh nggak pernah sendiri. Kita nggak pernah sendiri. Kita selalu melibatkan teman-teman komunitas lain. Karena Kompas Benua tuh nggak bisa semua gitu, nggak bisa semua. Kayak kita nggak punya SDM yang jago foto gitu. Jadi kita ajak teman-teman komunitas fotografi. Kita nggak punya Ada SDM. kolaborasinya Iya, ya, Bang? kolaborasi seperti itu. Kita nggak punya teman anggota kita nggak ada yang bisa nulis ya. Kita ajak teman-teman sastra yang memang itu bidangnya gitu. Jadi yang model kolaborasi seperti itu. Kemarin kita camping, kita nggak punya ini, kita ajak teman-teman Mapala di Sekolah Tinggi Agama Islam gitu. Nah, jadi modelnya kayak gitu. Karena jalan sendiri itu cepat sampai memang, tapi kalau jalan bareng tuh kita bisa lebih jauh gitu. Iya, dan seru juga. Dan ya, seru Bang? juga gitu. Itu dia. Oke, itu tadi kalau di museum Abang nggak jadi pengelola tapi kenal gitu ya sama Kenal, pengelola ya. dan kolaborasi juga. Kolaborasi juga. Oke. Kalau Abang lihat museum nih, gimana peran museum di daerah kita dalam melestarikan warisan budaya Natuna? Kalau museum itu koleksinya memang masih banyak ini ya, banyak beberapa yang masih kosong dan memang bertahap lah, semoga terisi. Dan gimana caranya melestarikan ya, semoga nanti ada kayak ini ya, Apa tuh? edaran lah mungkin tiap-tiap yang ramaikan museum tuh dari museum dari Pemda dulu gitu. Oh iya. Dinas ini ke museum gitu.
nanti gantian dinas ini ke museum gitu kan. Nah, kalau anak-anak sekolah udah sering tuh. Ya, Udah sering, anak sekolah udah sering kan. Kemudian STAI juga kemarin pernah bikin kegiatan di sana juga. Dia ada ruang audiovisual yang kayak bioskop lah modelnya. Ya kita bisa kegiatan di situ gitu kan. Misalnya habis ngitari museum nanti berhenti di situ, masuk ke ruang itu nonton ya. nonton atau ya kita kasih paparan, bisa juga jadi tempat, kayaknya bisa jadi kayak tempat seminar gitu kan ya. Nah, bagusnya kita ramain dulu. Jadi peran museum itu ya sudah sangat berperan ya dalam memajukan kebudayaan yang ada di Natuna, karena koleksi-koleksinya juga berasal dari berbagai waktu gitu. Ada koleksi dari keramik dari dinasti Ming, dinasti Tang gitu kan, dari Cina dari tahun 1200-an gitu. Nah, ada dari sampai zaman penjajahan sampai tahun zaman-zaman kemerdekaan gitu. Ya, Natuna ini sejarahnya kompleks dari zaman dinasti, zaman kerajaan, zaman penjajahan sampai zaman sekarang. Jadi dapat semua Natuna itu karena letaknya strategis kan di jalur perdagangan dunia. Dari dinasti Tang, dari dinasti di Cina mau berdagang ke Nusantara saat itu, ya dia pasti lewat Natuna gitu, lewat Natuna. Dan saya yakin juga kita punya ini ya. Cina itu dulu punya Laksmana hebat namanya, Laksmana Cheng Ho, ya Laksmana Cheng Ho, panglima Muslim dari Cina. Saya yakin beberapa kapalnya juga singgah di Natuna tuh dulu, saat dia bermuhibah ke kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Nah, kayak gitu modelnya. Oke, gitu ya. Museum, kita berharap juga museum ini akan berkelanjutan terus ya Bang, akan aktif terus dikunjungi, bukan hanya oleh kita sebagai masyarakat lokal, tapi kayak turis-turis kan juga udah ada ya Bang, ke Natuna bisa tuh ke situ. Jadi dia bisa mengetahui tentang Natuna melalui museum. Jadi museum ini berperan lah sebagai pelestarian budaya, khususnya budaya Melayu Natuna dan sejarah-sejarahnya. Oke. Terasa nih udah mau sesi akhir kita nih Bang. Udah ya? Oh iya ya. Tambahlah 1 jam lagi. Oke, sebelum kita akhiri nih di chapter pertama kita hari ini, chapter spesial ya, bahas Natuna, ada nggak pesan atau harapan yang mau Abang sampaikan ke generasi muda nih khususnya, terutama yang tertarik bergabung di komunitas Kompas Benua? Oke, boleh nih Bang. Bagi yang mau bergabung, silahkan kontak kami gitu kan, dan ikuti kegiatan-kegiatan yang kami taja. Kontaknya di mana tuh? Bisa lewat DM Instagram tadi. Atau bisa lewat DM Instagram. Atau nanti biasanya kita akan mempublikasi tuh kegiatan-kegiatan yang mau kita bikin. Kita akan share di media sosial gitu. Flyernya atau kita sebarkan di grup WA. Silakan, kalau mau bergabung juga kita sangat welcome gitu. Asalkan punya ketertarikan sama komunitas, sama sejarah dan budaya, kita sangat senang sekali gitu kan. Kemudian pesan budaya itu identitas bangsa. Jadi melestarikannya adalah kewajiban kita bersama. Nah, itu aja. Singkat tapi itu mendalam ya maknanya. Ya, oke, jadi banyak banget ya cerita menarik dari Bang Rian. Dia masih muda juga, tapi udah muda saya. Masih muda loh. Masih. Tapi dia tertarik gitu mempelajari tentang sejarah dan budaya Natuna. Jadi tentang budaya lokal karena dia adalah orang asli Natuna, Ranai ya Bang? Ranai, ya. Oke, jadi kalau kita mau bahas lebih, mungkin ini akan ada part-part selanjutnya ya Bang? Oke, boleh. Boleh nanti. Boleh. Semoga aja ada kesempatan kita bisa bahas ini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, karena kalau bahas sejarah, bahas budaya ini nggak ada habis-habisnya ya Sobat Kom. Oke, terima kasih Bang Rian sebelumnya atas kesempatannya di sela-sela kesibukannya mau bagi-bagi, sharing-sharing ke kita, ke Sobat Kom tentang sejarah dan budaya Melayu Natuna. Terima kasih juga nih buat Sobat Kom yang udah mengikuti chapter kita kali ini. Semoga dengan Sobat Kom yang udah nonton chapter kita hari ini bisa nambah wawasan, nambah pengetahuan, dan mungkin tertarik untuk gabung ke komunitas Kompas Benua
yang digerakkan oleh Bang Rian dan teman-temannya, bisa tadi langsung DM atau hubungi Bang Rian langsung kalau ada kontaknya. Jangan lupa selalu untuk pantau podcast kita di YouTube Diskominfo Natuna, dan jangan lupa untuk ikuti sosial media Diskominfo Natuna. Kita ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok juga dengan username Diskominfo Natuna atau Kominfo Natuna. Kalau ada saran, komentar atau topik yang mau dibahas, boleh tuh sharing-sharing di sosial media kami. Jadi sampai jumpa di chapter selanjutnya di PIKP Talks, tempat ngobrol santai bareng PIKP. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Bye-bye!